Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilda Nur Mauli Ginting, NPM 71200313021. Saya dari kelas akuntansi 6A semester 3 siang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan balance antara sisi pemasukan dengan sisi pengeluaran. Atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasifa. Manfaat persamaan dasar akuntansi adalah yang pertama, menjadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasifa. Unsur persamaan dasar akuntansi, yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua ada kewajiban, kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang ketiga ada modal, atau sisa aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi sejumlah kewajiban yang harus dibayar. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi utama persamaan dasar akuntansi ialah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi. Persamaan dasar ini juga membantu perhitungan dana yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan pada kasus 1.3. Pada tanggal 1 Januari 2014, Nona Mawar mendirikan perusahaan jasa pengiriman barang antar kota dan provinsi. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. A. Nona Mawar menyetorkan modal ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 8 juta. Nah, Nona Mawar di sini menyetorkan uang masuk ke dalam kas sebesar 8 juta dan modal sebesar 8 juta. Keterangannya adalah modal. Yang B, perusahaan membeli satu buah kendaraan secara uang tunai dengan harga 7.500.000. Perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli kendaraan tersebut, maka kasnya berkurang 7.500.000 dan kendaraannya bertambah 7.500.000 dengan keterangan kendaraan. Maka saldonya adalah 8 juta dikurang 7.500.000 adalah 500.000. Kendaraannya tetap 7.500.000, modalnya juga tetap 8 juta. Nah, pada C, perusahaan membayar uang untuk sewa ruang usaha sebesar 200.000 dan untuk membeli kebutuhan atau supplies kantor berupa kertas-kertas, alat-alat tulis, dan material seharga 25.000. Nah, pada kasus ini, perusahaan mengeluarkan uang sebesar 200.000 dan 25.000, maka dijumlahin adalah 225.000. Kasnya berkurang 225.000 dan modalnya juga berkurang 225.000. Keterangannya adalah beban sewa dan perlengkapan. Saldonya adalah 275.000. Karena 500 dikurang 225.000, kendaraannya tetap 7.500.000, modalnya berkurang menjadi 7.775.000 dikarenakan 8 juta tersebut dikurangi oleh 225.000 tersebut. C, ED, perusahaan menerima uang dari penghasilan jasa pengiriman barang sejumlah 2 juta. Maka di sini kasnya bertambah sebesar 2 juta dan modal bertambah 2 juta. Dengan keterangan pendapatan, saldonya adalah 275.000 ditambah 2 juta adalah 2.275.000. Kendaraannya tetap sejumlah 7.500.000. Modalnya bertambah menjadi 9.775.000. Pada bagian E, perusahaan mengeluarkan uang muka untuk biaya bahan bakar 400.000 dan gaji karyawan sebesar 500.000. Nah, di sini
perusahaan mengeluarkan uang sebesar 400.000 dan 500.000, maka dijumlahi menjadi 900.000. Maka kasnya berkurang 900.000 dan modalnya berkurang 900.000 dengan keterangan beban bahan bakar dan beban gaji. Saldonya adalah 2.275.000 dikurang 900.000, maka hasilnya 1.375.000. Kendaraannya tetap 7.500.000, modalnya berkurang 9.775.000 dikurang 900.000, maka hasilnya 8.875.000. Pada bagian F, Nona Mawar menambah setoran modalnya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta. Nah, di sini Nona Mawar menyetorkan kembali modalnya. Jadi masuk pada bagian kas 2 juta dan modal 2 juta dengan keterangan penambahan modal. Saldonya adalah 1 juta ditambah 2 juta. 1.375.000 ditambah 2 juta adalah 3.375.000. Kendaraannya masih tetap 7.500.000 dan modalnya bertambah 2 juta, 875.000 ditambah 2 juta adalah 10.875.000. Pada G, perusahaan memperoleh kredit investasi dari bank berupa kendaraan seharga 8 juta. Nah, di sini kendaraannya itu bertambah. Kendaraannya bertambah jadi 8 juta dan karena perusahaan memperoleh kredit jadinya termasuk dalam hutang bank. Hutang bank juga bertambah sebesar 8 juta. Maka saldonya adalah pada bagian kas 3.375.000, pada bagian kendaraan bertambah 7.500.000 ditambah 8 juta sama dengan 15.500.000. Hutang banknya tetap 8 juta. Modalnya tetap 10.875.000. Pada bagian H, perusahaan mengeluarkan uang untuk angsuran hutang bank sebesar 2 juta dan untuk biaya bunga bank sebesar 75.000. Maka di sini perusahaan mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang sebesar 2.075.000 dikarenakan 2 juta ditambah 75.000. Dan hutang banknya juga berkurang sebesar 2 juta, modalnya juga berkurang sebesar 75.000. Maka saldonya adalah 3.375.000 dikurang 2.075.000 adalah 1.300.000. Kendaraannya tetap 15.500.000, hutang banknya berkurang menjadi 6 juta, dan modalnya berkurang menjadi 10.800.000 dikarenakan adanya pengurangan dalam membayar biaya bunga bank. Pada kasus I, Nona Mawar mengambil uang perusahaan sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi atau prive. Nah, pada kasus ini Nona Mawar mengambil untuk kebutuhan pribadinya, maka kasnya berkurang sebesar 300.000 dan modalnya berkurang 300.000 dengan keterangan prive. Maka saldonya adalah 1.300.000 dikurang 300.000 adalah 1 juta. Kendaraannya tetap 15.500.000, hutang banknya tetap 6 juta, dan modalnya berkurang 300.000. Jadi 10.800.000 dikurang 300.000, maka hasilnya adalah 10.500.000. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.